Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru, terus kemudian puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di sini di ruang kelas kita ini dalam rangka acara diseminasi budaya modul 1.4 budaya positif. Kemudian salawat beriring salam yang tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas undangan saya pada hari ini, telah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya di sini bersama saya dan bersama saya di sini dalam acara diseminasi ini. Di sini saya menyampaikan diseminasi ini. Saya ada beberapa tujuan di sini. Yang pertama merupakan tugas saya di program guru penggerak, yaitu menyampaikan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang modul 1.4 budaya positif. Kemudian tujuan saya yang kedua, ingin berbagi praktek baik bersama Bapak Ibu semuanya, karena ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit, kita berbagi itu lebih baik untuk memberikan pemahaman atau berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian tujuan saya di sini juga ingin berkolaborasi atau bekerja sama dengan Bapak Ibu semuanya, karena budaya positif ini tidak bisa diterapkan oleh satu atau dua orang saja, tapi bisa dilaksanakan semua kita harus bekerja sama dalam melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Itu tujuan kami di dalam program guru penggerak ini, dan juga menyebarkan pemahaman di sini dan menyebarkan bagaimana penerapannya tentang budaya positif itu. Oke. Di sini sebelum kita masuk ke tentang budaya positif itu, kita harus tahu dulu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata-kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, yang terpikir di pikiran Bapak Ibu, menuntun itu apa? Mengarahkan. Oke, yang lain? Membimbing. Ada lagi pendapat lain Bapak Ibu? Kata-kata menuntun. Ada mengarahkan, ada membimbing, ya. Apa lagi? Ya, jadi menuntun tuh jadi itu tadi mengarahkan, membimbing, apa lagi bahasanya menurut yang
yang lebih tepatnya mengarahkan ya, mengarahkan, mengayomi. Jadi itulah tugas kita sebagai pendidik. Di sini tugas kita hanya membimbing, mengarahkan. Kenapa? Di sini di dalam apa? Menuntun kita sebagai guru, kita hanya bisa memperbaiki laku daripada peserta didik kita. Karena murid kita itu sudah punya kodratnya masing-masing, ya, sudah punya kodrat masing-masing, sudah punya potensi masing-masing, punya cita-cita masing-masing. Karena kenapa? Karena anak itu punya karakter masing-masing. Jadi tugas kita di sini hanya memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena dasarnya murid itu sudah punya dasar sendiri, sudah punya potensi masing-masing. Ya, ibaratkan begini, sekolah ini atau pendidikan itu sama dengan lahan pertanian. Lahan pertanian, kalau sekolah itu ibaratkan seperti lahannya. Petani itu ibaratkan guru. Murid ibaratkan sebagai padinya, benihnya. Itulah ibaratkan sepertilah pendidikan di tugas kita sebagai seorang guru hanya menuntun kodrat anak sesuai dengan menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Dan apa tadi? Maka di sini ada jadi tugasnya hanya sebagai menuntun tadi ya. Nah, jadi yang kita harapkan bahwa kita mengharapkan anak tuh kita mengharapkan seperti anak tuh mungkin sudah punya cita-cita, mungkin jadi seorang guru yang seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya guru yang tidak sombong, guru yang tidak peduli dengan anak didiknya, atau seorang dokter, ya kan di situ ada seorang dokter. Yang kita inginkan adalah mereka itu nanti menjadi seorang dokter yang peduli sama anaknya, dokter yang tidak sombong. Jadi itu yang kita bentuk daripada karakter anak itu. Jadi itulah tugas kita sebagai seorang guru. Dan jadi sebagai apa pendahuluan dari budaya positif. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada kata-kata budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin di sekolah kita apa saja sih kebiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Bapak Ibu, mungkin setiap hari, setiap pagi apa kebiasaan yang saya lakukan? Piket halaman, mungkin apa lagi? Kebiasaan kalau itu sebelum belajar membaca Asmaul Husna, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian sebelum anak-anak itu datang ke sekolah, kita sambut dengan salam, senyum, sapa, ya kan? Jadi itulah kebiasaan sekolah yang sudah kita lakukan. Jadi itulah yang contoh daripada budaya positif yang kita terapkan. Jadi budaya inilah yang akan kita terapkan di sekolah kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ingat profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu ingat nggak apa itu kata-kata dari profil pelajar Pancasila? Ada beriman ya, ada enam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Itulah yang diinginkan daripada tujuan dari pendidikan kita, yaitu menuntut murid kita itu mencapai profil pelajar Pancasila itu. Nah, dengan budaya positif inilah kita mencapai profil pelajar Pancasila itu. Nah, di sini materi atau konsep inti dalam di pembelajaran budaya positif ini ada 7
7 konsep inti yang ada di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini budaya positif ini di dalam program guru penggerak ini kami pelajari selama lebih kurang 2 minggu. Tapi pada waktu ini kegiatan berbagi praktik baik ini saya akan berbagi mungkin lebih dari sekitar 1 jam ke depan bersama Bapak Ibu semua. Kita berbagi di sini apa yang saya dapatkan di program guru penggerak. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasannya. Nah, di sini kita masuk konsep yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di dalam pembelajaran paradigma baru ini, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir nyaman dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan paradigma baru itu maksudnya paradigma, menurut Bapak Ibu paradigma itu apa? Cara-cara baru, cara-cara kita menerapkan kegiatan-kegiatan di sekolah kita atau yang disebut dengan budaya positif itu. Jadi yang dengan misalnya kita menyambut anak kita dengan senyum, sapa dan kemudian melakukan bersalaman sebelum masuk ke kelas atau bersalaman atau berdoa sebelum kita sudah belajar. Jadi dengan begitu, kalau kita menerapkan budaya positif seperti itu, berarti anak merasa dihargai di sini dengan melihat ibunya bertindak seperti apa, senyum sapa tadi, anak merasa dihargai, anak merasa senang belajar di sekolah. Jadi dengan itulah tugas kita melakukan itu semua dalam disebut dengan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru juga di sini ada juga disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran diferensiasi sedang kami pelajari di sini di modul 2.1, saya sedang mempelajari itu. Tapi yang jelas pembelajaran diferensiasi itu juga menyesuaikan atau kita memberikan pelajaran kepada anak sesuai dengan karakter anak, potensi anak, minat anak. Jadi kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan minatnya tadi. Jadi dengan begitu kita telah menerapkan pembelajaran paradigma baru. Nah, jadi nanti akan kita sering lagi nanti setelah saya menyelesaikan itu nanti saya akan coba melakukan sering tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian kita masuk dengan jadi pembelajaran paradigma baru ini ada satu permainan. Kita cobakan satu permainan ini. Ini namanya cobalah buka. Permainannya cobalah buka. Di sini Bapak Ibu temannya berdua, ambil temannya berdua, satu sebagai si A, yang satu sebagai si B. Tugas si A mengepalkan tangannya atau menggenggam tangannya sekuat-kuatnya. Dibayangkan di tangan telapak tangan Bapak Ibu itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga. Kemudian yang si B berusaha membuka pegangan tangan si A bagaimanapun caranya, mau dirayu, mau dihardik,
mau dipaksa atau dibujuk-bujuk supaya tangannya itu, kepala tangannya temannya sebelah itu terbuka. Ayo coba Bapak Ibu, temannya ambil tengahnya berdua, satu sebagai si A, satu sebagai si B. Ya coba ya coba Pak Adi sama Bu Lili, Bu Lis sama Bella. Yang satu sebagai si A, yang satu sebagai si B. Nah sekarang sudah coba ya? Sudah. Nah sekarang siapa yang berikan dulu? Yang memegang tangan si A dapat coba. Si A, Rina. Bu Kaminar, apakah si Rina membuka atau menutup tangannya? Menutup. Kenapa? Alasannya kenapa Bu Rina ditutup? Kenapa Bu Rina tutup? Kenapa? Saya tidak mau buka. Kenapa dia buka? Tidak mau dibuka. Nih, alasan pasti ada alasannya. Nama bagiannya ya. Oke, bagus. Nah, kalau Padi Pak. Siapa yang menikam tadi siapa? Bu Lili. Ya, kenapa ada? Apa alasannya kenapa tidak buka? Tidak boleh lupa. Ya oke. Bagi hamaknya ya. Sekarang siap boleh kalau kulit mau dibuka atau tidak? Tidak. Boleh? Tidak mau mau dikasih ya. Ya boleh. Jadi inilah jadi jawabannya ada, mungkin kita bisa membuka, bisa menutup. Itu dua kemungkinan itu bisa terjadi. Kenapa? Mungkin tadi Bu Rina menjawab tidak mau memberi karena itu berharga menurut dia. Ya. Berarti kalau Bu Rina tidak membuka, berarti Bu Rina teguh pada pendiriannya. Tadi Bulis membuka, ya. Bulis tadi membuka, berarti dia merasa kasihan. Bulis kasihan sama Bu Belanya. Tak tahu apa yang di tangan, harus buka dulu. Ya tidak apa-apa. Ya inilah yang kita alami pada murid kita. Tidak. Sekarang kita lah dulu yang berharga menurut kita tidak mau. Jadi itulah menurut nilai-nilai itulah yang kita terapkan kepada anak didik kita. Nilai yang kita yakin kita. Kalau kita yakin, kita tidak akan mau memberikan apapun godaan, apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita tidak akan memberi. Karena itu adalah sesuatu nilai yang kita pertahankan. Berarti kita teguh dengan pendirian. Tapi ada juga yang kalau yang membuka berarti kontrolnya berasal dari luar. Artinya disebut dengan kontrol eksternal. Kalau yang di dalam diri namanya kontrol internal. Berarti kalau yang harusnya yang kita pakai adalah kontrol internal. Jadi begini, ketika kita melaksanakan kegiatan di sekolah anak-anak kita, ini yang kita terapkan. Harusnya anak itu datang ke sekolah tuh bukan karena dipaksa itu ada pergi sekolah bagi dia maknanya itu belum, apakah sudah memiliki nilai dalam diri atau dari luar karena itu hanya karena orang tua atau karena gurunya. Tapi kalau kita yang berdasarkan dari dalam hati, dia tujuannya mungkin karena ingin pintar, mungkin karena dia punya masa depannya yang ingin dia capai. Itu nilai yang dia terapkan. Jadi itulah disebut dengan kontrol diri. Nah, jadi itu permainan yang tidak kita lakukan tadi. Lanjut tadi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi dari Dr. William Glasser. Di sini ada ilusi mengontrol murid dari tadi ya. Dari permainan kita lakukan tadi, ilusi itu. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa mengatur mereka karena mereka itu sudah punya kontrol sendiri. Contoh gini. Kalau kita mengontrol murid berarti anak-anak kamu duduk rapi, jangan ribut-ribut, kita belajar, perhatikan ibu guru. Berarti apakah pasti kita melakukan itu semua ya? Saya pun juga sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru inilah yang kita ubah. Kita tidak bisa mengontrol. Kita sekarang tidak mengontrol murid karena murid sudah punya kontrol sendiri. Ya, itu ilusi. Ilusi itu artinya tidak mustahil ya, itu maksudnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah di zaman sekarang kita memaksa?
ya, memaksa. Umumnya yang kita lakukan inilah yang kita lakukan pada anak kita. Apapun kita perintah, semuanya kita apapun sesuai keinginan kita. Tidak dihayati, tapi dari orang tua. Nah, jadi inilah yang harus kita rubah. Jadi sesuatu itu harus dari dalam diri atau disebut dengan motivasi internal. Bagaimana kita menerbitkan literasi anak? Iya, jadi tugas kita ini yang 7 tadi inilah yang kita terapkan di sekolah kita untuk mencapai kita menciptakan budaya positif itu. Bagaimana dengan budaya positif itu nanti kita bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Itulah tujuan daripada pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sekarang biasanya kita sering melakukan itu. Nah, kailah sekolah, ibu kalian dia mak kalian do, kan pasti gitu kan anak-anak. Akan mak kalian lah payah-payah, nah juga kalian sekolah. Lah biayai. Apakah dengan begitu anak itu dapat menciptakan disiplin positif? Apakah anak itu berhasil untuk mempertahankan disiplin itu? Tidak akan berhasil, karena itu merupakan suatu efeknya mereka akan hanya sekedar kasihan saja dengan kita. Biarlah ibu biarlah pergi ke sekolah, ibu dia marah biarlah pergi sekolah, pasti itu. Tapi bukan dari dirinya. Kalau dari dirinya mereka tidak akan merasa kasihan, cuma mereka ingin bahwa dia punya cita-cita itu yang akan dia di dalam dirinya itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kata-kata disiplin, ya disiplin. Mungkin di sekolah kita ya, mungkin kata-kata disiplin. Disiplin itu kalau di sini berasal dari kata disiplini yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Nah, jadi disiplin di sini mungkin di sekolah kita mungkin menerapkan disiplin ya. Disiplin itu menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Apa itu disiplin? Mungkin di sekolah kita sering melakukan disiplin anak ibu. Kita anak ibu harus mematuhi peraturan yang kita buat. Jadi disiplin itu berhubungan dengan perintah. Nah, perintah atau peraturan. Jadi disiplin itu berhubungan dengan peraturan. Misalnya tidak boleh terlambat melaksanakan upacara sebelum 15 setiap hari Senin ditetapkan jamnya sekian. Jadi itu disiplin atau aturan. Jadi disiplin inilah yang dari disiplin inilah kita menuju kepada disebut dengan budaya positif. Jadi sama dengan kita membuat keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang tadi. Nah, kemudian kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita aja lah dulu kebutuhan setiap anak memiliki kebutuhan. Di sini ada, kita lihat ada di sini beberapa kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa cinta. Yang ketiga kebutuhan penguasaan.
yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi kebutuhan inilah yang kita penuhi, yang kita lakukan. Jadi setiap kita punya tujuan ya untuk mencapai kebutuhan kita. Yang lima inilah yang kita penuhi ya kebutuhannya. Kemudian kalau kebutuhan bertahan hidup, apa contohnya Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup? Cari uang. Apalagi kebutuhan bertahan hidup? Makan. Ya, makan. Pokoknya tentang isi perut ya. Makan, bertahan hidup, papan, pangan, sandang. Jadi semuanya itu adalah kebutuhan hidup. Jadi tujuannya itu kita bertujuan untuk mencapai kebutuhan hidup kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi anak atau kita lah dulu, kita juga butuh kasih sayang, butuh diterima dan dihargai di dalam keluarga, di dalam kelompok kita. Kita membutuhkan itu semua, ya. Kemudian penguasaan, harga diri, atau keinginan dianggap memimpin, prestasi atau diakui, didengar. Anak kita lah dulu. Kadang anak kita tuh perilakunya, karakter atau perilakunya kan banyak itu. Pernah nggak kita mengalami anak kita itu kadang-kadang kan sering kita mengalami anak itu bertengkar atau mengganggu temannya. Semuanya yang dilakukan anak-anak kita itu adalah punya tujuan. Kadang-kadang lah menangis ke kantor, Bu, si Anu ngambil makanan saya, si Anu mengganggu saya. Misalnya, jadi semua yang dilakukan anak kita itu hanya melakukan kebutuhan yang lima ini, pasti ada alasan mereka melakukan itu semua. Mungkin ada segala sesuatu yang kurang, yang belum tercukupi, maka terjadilah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak kita. Jadi tugas kita sebagai seorang guru, inilah kita harus mencari tahu apa-apa kebutuhan yang belum dilengkapi atau yang belum dipenuhi oleh anak kita. Jadi kita sebagai seorang guru itu kembali tadi ke menuntun tadi. Kita tuntun anak kita, kita cari alasannya, kita cari tahu apa kebutuhan anak kita. Jadi dengan begitu kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak kita tanpa kita memarahi, tanpa kita hardik, tapi kita cari tahu bagaimana cara penyelesaian atau memenuhi kebutuhan anak kita itu. Nah, kemudian contoh pernah anak kita itu kadang kan ketika kita belajar, kadang dia tuh lari sana lari sini. Kenapa? Karena dia penguasaannya belum terpenuhi. Jadi dengan anak yang aktif berarti dia ingin berkuasa. Jadi kita berikan dia suatu tugas atau sebagai ketua atau sebagai apa, dengan begitu dia sudah mendapatkan suatu penguasaan. Jadi dia merasa dihargai. Jadi dengan begitu anak itu akan merasa terpenuhi kebutuhannya. Kemudian kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan di sini bukan bebas seenaknya saja, bukan bebas semaunya, tapi bebasnya sesuai dengan aturan. Nah, jadi itu di sini. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir, belajar merdeka belajar. Berarti merdeka itu bukan merdeka sesuka hati, ya. Jadi punya kontrol. Jadi kebebasan itulah anak tuh kebebasannya kita arahkannya anak tuh bisa mandiri, bisa tadi memiliki mencoba-coba hal baru, tapi dengan selalu kita awasi atau selalu kita pantau. Kemudian kesenangan. Jadi anak-anak kita atau kita lah dulu, kita sebagai bapak ibu guru juga butuh kesenangan, butuh bermain, butuh tertawa, butuh kesenangan lah. Jadi ketika belajar itu kita juga bisa memvariasikan pembelajaran. Kapan anak-anak itu kita bawa senang, kapan anak-anak kita hadapkan ke mandiri, kapan anak itu kita dihadapkan ke penguasaan. Jadi pandai-pandai kita lah sebagai seorang guru sesuai dengan paradigma belajar tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak, sesuai dengan murid anak, sesuai dengan minat anak tadi. Itulah yang kita lakukan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan anak kita ini. Oke, lanjut tadi.
Nah, di sini ada suatu kasus. Ini kasusnya tentang Bu Warni nampaknya. Ibu Warni, guru kelas 5 SD Negeri 07 Padang Kubu, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa hari telah datang dan mengeluhkan Andi yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Warni, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Bagaimana Bapak Ibu? Dari kasus tadi, di kasus Bu Warni di kelas 5, apa yang belum terpenuhi daripada anak-anak kita itu? Ya, tadi berarti kebutuhan pertama tadi, kebutuhan apa tadi yang pertama? Kebutuhan makan, ya kan? Makan. Ya, kemudian bisa juga apa lagi? Jawabannya bisa semuanya. Bisa kebutuhan makannya belum terpenuhi, bisa juga kebutuhan kasih sayang di sini. Tapi yang itu saja makanannya kasih orang tua. Iya, mungkin makannya tidak dikasih uang jajan. Ya, ini bisa juga. Dan jawabannya bisa ke situ, bisa ke makan karena dia merebut makanan temannya, mungkin di rumah dia belum makan. Itu makanya dia merebut makan temannya. Jadi berarti kebutuhan makannya belum terpenuhi. Jadi dengan begitu kita tahu, oh berarti anak ini belum makan. Berarti kita carikan solusi atau kita belikan. Ya, bisa juga iseng ya, iseng. Dia cari kawan yang galak-galak sana tidak kan? Itu termasuk kemana itu? Kalau iseng itu masuk ke penguasaan atau kebebasan kan? Masuk ke bebas penguasaan, karena di situ karena dia merasa ingin dihargai, ingin menguasai temannya, jadi itu masuk ke penguasaan. Nah, di sini ada kasusnya nih. Kalau Andi lapar, ini mungkin jawab 5-5-nya, mungkin jawabannya ada. Andi lapar, orang tuanya tidak membawa bekal makanan siang. Itu mungkin bertahan hidupnya belum tercukupi. Kemudian tentang kasih sayang, mungkin Andi mungkin bekal makannya dibawanya, mungkin makannya itu saja, jadi dia bosan. Jadi dia butuh kasih sayang dari teman-temannya, dia ganggu temannya itu. Kemudian penguasaannya, mungkin teman Andi mungkin dia diperhatikan. Jadi dengan merasa diperhatikan, merasa banyak soal MPO ya, dengan MPO-nya, jadi dengan begitu merasa berkuasanya rasanya. Kemudian yang kebebasan, Andi hanya iseng, ya, tadi kan iseng. Jadi ada iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya, senang saja melihat temannya menangis, senang saja melihat temannya marah-marah. Dia bangga dengan merasa seperti itu. Jadi itu penguasaannya. Kemudian tentang kesenangan, dia merasa lebih hebat karena dia melihat temannya takut. Nah, dia senang mencoba kawan itu. Teman lagi hilang senang dia. Nah, itu kebutuhan anak kita yang harus kita perhatikan di sekolah kita umumnya di kelas kita masing-masing. Ya. Nah, kita lanjut dengan materi berikut, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah apa tuh Bapak Ibu motivasi? Apa tuh motivasi? Bapak Ibu? Motivasi. Bunda ini tidur ya. Ngantuk Bunda? Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku, apa motivasi? Bapak Di, tadi ngantuk Bapak Di? Apa? Tadi udah ngantuk dia nih. Memberi semangat kepada siswa. Memotivasi ya, memacu supaya mengajak boleh ya. Jadi motivasi itu ada dari perilaku kita manusia itu punya perilaku, ada dua motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik ya. Jadi motivasi intrinsik ada tujuannya. Yang
pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang merata. Jadi kita dulu sebagai seorang guru, kita dulu, jangan nanti anak. Ini Bapak Ibu, andai kita ini ketika jam di luar jam pembelajaran. Di sini kan mungkin ada tugas dari kepala sekolah. Harusnya kita kan jam 1 siang kan sudah pulang, tapi ada perintah dari kepala sekolah jam 2 ada kegiatan tambahan. Apakah Bapak Ibu melakukannya atau tidak? Melakukan. Alasannya kenapa? Karena perintah dari atas. Ya, karena perintah. Kemudian alasannya lagi, kalau tidak dilakukan mungkin apa yang terjadi? Jadi motivasi sekarang bertanya, kalau mengikuti itu mungkin karena perintah, itu motivasi internal atau eksternal? Eksternal, berarti motivasi dari luar. Mungkin kalau udah ikut dan diperintah Pak Kepala, mungkin beko tak ada pangkai, mungkin tak ditanda tangan aja PP dan beko. Kan itu tujuannya kan? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Seharusnya kita sebagai seorang guru, umumnya kita dulu, saya juga seperti itu, sering melakukan karena eksternal, hanya karena kalau tidak dan ibu ya, apa tuh ibu tuh, beko bahaya nanti, kan gitu kita pikirnya gitu. Sama dengan pelatihan sekarang. Ya, sama dengan hari ini ya, kalau tidak diikuti, ya nanti ada dapat masalah. Jadi yang itu yang kita kurangi Bapak Ibu. Jangan segala sesuatu hanya karena perilaku eksternal. Yang harusnya perilaku internal, atau kita mungkin saya lebih baik mengikutinya, mungkin kemudian saya dapat ilmu atau dapat pengalaman. Jadi dengan begitu mungkin saya akan menjadi guru yang lebih baik. Itu harusnya gitu, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan berbagi praktek baik. Jadi ilmu kita bertambah. Jadi itu maksudnya, jangan umumnya kita itu yang kita lakukan, banyak motivasi eksternal. Anak diri kita juga seperti itu. Dia mau belajar, mungkin karena ibu gurunya. Kalau tidak datang kayak saya ke sekolah, mungkin ibu guru saya nanti kasih kayak nilai rendah, ya kan? Bukan karena ingin dia pintar. Harusnya kan dia kalau motivasi internal tuh harus dari dirinya, ingin mencapai cita-citanya, ingin menjadi anak yang berhasil nantinya. Itu yang disebut dengan motivasi internal. Jadi mulai dari hari ini kita harus mengurangi motivasi internal. Kita harus berdasarkan internal dari hati lah. Kita intinya di sini kita harus tulus ikhlas, itu saja. Kita kemudian mengharapkan ridho dari Tuhan. Tuh. Kemudian lanjut tadi. Nih, lanjut dengan materi hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman mungkin sudah sering kita lakukan Bapak Ibu ya, hukuman, konsekuensi. Yang sering kita lakukan yang mana ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Umumnya kita lakukan hukuman. Kalau anak terlambat, di luar sajalah, nggak usah masuk atau berdiri di tiang bendera. Jarang hukuman. Jarang. Oh iya. Kalau Budet orangnya tidak hukuman ya Budet ya. Konsekuensi Budet? Iya. Budet konsekuensi. Kalau Budet ini tadi tidak hukuman. Ya. Ya sebenarnya itu sebenarnya ini yang kita lakukan. Dari saya pribadi dalam pembelajaran guru penggerak ini, saya merasa tersentil atau mungkin merasa terbangun dari mimpi. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat kepada anak didik kita yang belum berpihak kepada murid. Harusnya kita sebagai seorang guru harus berpihak kepada murid. Jadi itu yang harus kita kurangi, itu yang harus kita robah. Sesuai dengan paradigma belajar tadi, kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Jadi
dengan tahu hari ini kita kan sudah di sini kan tugas saya kita kan berbagi. Saya berbagi ilmu juga. Saya juga merasa saya bukan merasa yang terhebat. Saya bukan juga merasa yang paling pintar. Tapi di sini hanya berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Jadi Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi ini konsep kalau hukuman biasanya itu secara tiba-tiba saja. Mungkin kalau Pak Haji mungkin misalnya anaknya misalnya tidak bisa melakukan kegiatan yang diberikan. Kalau tidak bisa, kamu tidak usah belajar lagi. Nah, itu disebut dengan hukuman. Atau pusat saja, tidak usah ikut kegiatan saya belajar hari ini. Itu kalau hukuman tiba-tiba saja atau mendadak saja tanpa ada sesuai dengan kesalahannya. Jadi kalau konsekuensi itu sesuai dengan kesalahan. Contoh gini, anak terlambat. Kalau anak terlambat, kalau konsekuensinya menurut Bapak Ibu harusnya mana aja? Atau disuruh keluar atau disuruh masuk? Jadi arahan dulu. Oke, diberi arahan. Terus? Nanti kita perbolehkan. Boleh. Kalau besoknya baru kalau masih melanggar, baru kita kasih misalnya hukuman atau gimana yang setelah kita sepakati misalnya. Boleh pakai telinga. Boleh. Ya boleh. Kasih pendapatnya. Boleh. Begini Bu, kalau kita melaksanakan konsekuensi kepada murid kita atau hukuman, yang pertama dulu tidak usah kita terapkan hukuman secara langsung. Kita beri konsekuensinya dulu, kita panggil anak itu, terus kita arahkan misalnya, kan aturan-aturan di sekolah kan sudah ada, misalnya hari Senin, Selasa, kan kalau hari Senin, Selasa kita masalah pakaian, kita memakai seragam merah putih, terus pakai dasi, pakai topi. Terus hari Rabunya baju batik, Kamis batik, terus Sabtu hitam putih, Jumat hitam putih, Sabtu pramuka. Tahu-tahu pada hari Senin anak kita kan melanggar, ada yang berpakaian misalnya pramuka, pakaiannya datang ke sekolah. Terus kita tanya anak itu, kenapa anak ibu memakai baju pramuka di hari Senin? Terus jawaban anak itu misalnya bajunya basah Bu, terus ya hari ini Bu maafkan, tapi minggu besok anak ibu tidak boleh mengulangi lagi, harus berpakaian rapi datang ke sekolah. Terus besok kan kita sudah di sini kita sudah mensepakati aturan yang berlaku di sekolah, karena aturan harus kita patuhi, kita berikan arahan kepada anak tersebut. Sehingga kalau nanti pada minggu besoknya hari Seninnya anak kita masih berpakaian pramuka lagi datang ke sekolah, masih anak itu yang berpakaian pramuka, maka anak itu baru kita beri sanksi dulu Bu, nggak langsung kita beri hukuman. Karena sanksi itu lebih ringan daripada hukuman misalnya, atau kita beri sanksi misalnya kita suruh dia membaca misalnya sanksinya, atau menulis buku misalnya setengah halaman atau gimana, pokoknya menurut kesepakatan kita bersama anak itu Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Netwati. Yang Bu Netwati sampaikan, ya seharusnya kalau konsekuensi itu sesuai dengan kesalahan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, harus konsekuensinya itu sesuai, tidak contoh tadi kalau terlambat disuruh keluar itu kan tidak bagus. Dan sampaikan Bu tadi bisa juga dikatakan itu disebut dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman tidak ada hubungan dengan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi ada hubungannya dengan kesalahan itu. Jadi anak tahu apa yang dilanggar, tahu cara memperbaiki kesalahannya. Jadi itu beda hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang ini ada lagi satu cerita. Ini saya bacakan saja, nggak terbaca ya di depan kecil.
Santi kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Andi menanyakan pertanyaan kepada Santi, dan Santi menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Dan pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Santi yang tergagap dan terkejut tersebut. Pak Andi pada saat itu membiarkan teman-teman Santi menertawakan Santi yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Santi untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pak Andi menjawab pertanyaan Pak Andi. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Santi di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Andi dan mengapa? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Alasannya kenapa? Konsekuensi atau hukuman? Karena Bapak Andi langsung memberi Dia kan tadi kan Pak Andi dia menunjuk hidungnya. dia maju nyuruh anaknya tadi maju ke depan. Ya. Ya, hukuman atau konsekuensi di situ jawabannya. Hukuman. Ya, bagus. Ya, betul, jawabannya betul. Jawabannya adalah hukuman karena tidak Pak Andi itu tidak sesuai dengan kesalahan anak tadi. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Andi terhadap Santi adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, itu tadi ya. Ya, jadi itu kasus yang pertama. Oke. Ya, oke. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu tindakannya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian kalau hukuman juga murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan. Jadi ketika anak bersalah, jadi anak tidak tahu. Dia pikir tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau konsekuensi, mungkin dia tahu. Kalau saya terlambat nanti, konsekuensinya mungkin saya disuruh membuat tugas tambahan, atau saya tidak bisa tidak bisa istirahat dan melanjutkan kegiatan pembelajaran. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, mungkin anak disuruh saja keluar, berarti tidak ada hubungannya. Nah, itu hukuman. Kemudian sifatnya bersifat satu arah. Jadi hukuman itu dari guru saja. Jadi anak tidak dilibatkan. Nah, kalau kemudian hukumannya juga bersikap berupa fisik. Kadang-kadang kan awak tanpa sengaja, mungkin tangan main sentil, kemudian mungkin tanpa sengaja mungkin kita pencet ya, kita cubit, kita pencet, tanpa sengaja saja, itu hukuman. Nah, jadi itu yang harus kita hilangkan. Mulai-mulai kita hilangkan sedikit demi sedikit untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kemudian masuk ke konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kalau tidak pakai yang seragam, jadi konsekuensinya apa? Jadi sesuaikan dengan sesuai dengan aturan sudah dibuat di sekolah. Sekolah kan kita punya aturan. Jadi sesuaikan dengan aturan sudah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dengan konsekuensi Anda juga tidak nyaman. Kalau saya salah, mungkin saya dapat sanksi. Jadi Anda merasa juga tidak nyaman dengan kesalahannya dia buat. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Berarti jawab selalu pantau. Nih, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Nah, jadi seorang yang kita melakukan konsekuensi itu kita selalu memantau anak. Kenapa kamu pakainya begini? Kenapa kamu hari ini tidak hadir? Berarti kita selalu memantau. Jadi seorang yang kita lakukan tentang konsekuensi itu seperti itu. Jadi kita selalu memantau perbuatan atau tindakan anak kita di kelas maupun di luar kelas. Kemudian kalau restitusi itu
prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ketika anak tadi salah, sama dengan cerita Bu Net tadi, kita panggil dulu. Kita panggil, kemudian kita tanya alasannya kenapa, apa alasannya mereka lakukan. Pasti setiap anak tadi kan punya alasan melakukan semua perbuatan. Mungkin tadi, mungkin karena saya jahil Bu, atau mungkin saya lapar Bu, pasti ada alasannya. Atau mungkin saya terlambat Bu karena kesiangan. Jadi semuanya itu ada alasan. Jadi tanyakan dulu alasannya. Setelah kita tanyakan alasan, kemudian kita cari solusi bersama dengan anak kita. Sebab tadi cari solusi bersama. Dengan kamu melakukan itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Kita minta pendapat dia. Bagaimana bisa melakukan memperbaiki kesalahan-kesalahan, bukan dari kita. Kalau dari kita masih juga dinamakan dengan konsekuensi. Harusnya yang kita lakukan adalah restitusi. Kita mencari solusi bersama anak. Jadi dengan begitu dia tahu kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi dengan begitu dia sadar dengan apa yang dia lakukan dan bisa merubah untuk kedepannya dan tidak akan berbuat lagi. Jadi dengan begitu anak tahu dan merasa segala sesuatu yang dilakukan itu dia tahu kesalahannya dan bisa memperbaiki lakunya. Itulah yang kita lakukan. Yang seharusnya dari yang ketiga yang ini, yang baiknya kalau menurut saya itu restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas kita atau di lingkungan sekolah kita. Ini selalu kita alami. Anak setiap hari bertengkar, anak setiap hari bergaduh. Ini masalah yang selalu kita hadapi. Inilah yang harusnya yang kita pakai adalah yang restitusi. Kita mencari penyelesaian bersama. Kemudian prosesnya berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi berkolaborasi. Jadi di sini kita bekerja sama dengan anak-anak kita itu, bukan kita yang mencari solusi, tapi anak itu yang mencari solusinya atas permasalahan yang dilakukan. Nah, di sini ada contoh. Mari berlatih. Ya, dikosongkan dulu. Ini ada menentukan hukuman atau konsekuensi. Ini ada pernyataan. Yang pertama, nanti Bapak Ibu jawab ya, konsekuensi atau hukuman. Lari mengelilingi halaman sekolah. Mengelilingi halaman sekolah 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, tidak apa-apa. Jawab aja dulu, salah. Nanti kita cari pembenarannya. Yang ketiga, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Mengganti. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Nah, sekarang kita cek betul apa tidak jawabannya. Nih jawabannya. Kurang nampak ya? Nampak. Tadi yang pertama jawabannya tadi siapa yang jawab konsekuensi? Ada terlihat ya? Betul. Hukuman. Jadi berlari mengelilingi halaman sekolah ini adalah hukuman. Nah, ini ingat tadi konsekuensi ada hubungan dengan kesalahannya. Hanya berhasil balik setelah dia tumpahkan, berarti dia bersihkan kembali. Itu adalah konsekuensi. Ya, agak tambah ini. Nah, ya jadi konsekuensi itu sesuai dengan kesalahannya. Tidak keluar ya. Oh, jangan. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, jawabannya adalah konsekuensi. Kan dia mengganti. Nah, kalau ada tanggung jawabnya itu adalah konsekuensi. Oh iya, jawabannya konsekuensi. Ya. Berdiri depan kelas. Nah, berarti ini adalah hukuman
tidak ada penyelesaiannya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki, juga hukuman. Ya betul, berarti bagus Bapak Ibu ya. Udah mulai paham nih. Ini ya ada jalan keluarnya, ada jalan keluarnya atau penyelesaiannya. Oke lah, mungkin karena mungkin Pak Adi ngantuk, sekarang kita cobakan satu speaking dulu. Joget dulu atau ada musik goyang. Oke, jangan lupa di. Aduh itu pingsan ya, kayu tangkap, kayu dua goyang ayo. Nah, kita ngantuk, kita joget sebentar. Ya. Mana nih? Video. Makasih ya. Makasih Australia. Video buka. Oh, dia tangkap. Ibu pengeran selesai gitu. Wah, ini mau melempang. Kita mau dibaca nih. Masuk pernapasan. Menghilangkan lemak makan tadi om. Ya pasti. Udah hilang ngantuknya Bu ya. Tadi udah supaya udah senang. Oke, baik. Karena sudah hilang ngantuk, kita lanjutkan lagi. Ini ada masuk ke konsep yang terakhir tadi belum ya? 5 posisi kontrol guru dan contoh penerapannya. Nah, di sini posisi kita sebagai seorang guru ini ada 5 yang harus kita, yang mungkin yang paling suka saya materi ini. Mungkin di sini saya ada di semua situasi ini.
kita sebagai yang pertama, kita sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Menurut yang lima ini, menurut Bapak Ibu, yang paling yang lima ini yang mana menurut Bapak Ibu yang bagus? Kalau menurut Bapak Ibu kontrol kita sebagai seorang guru, yang mana ini? Jangan Pak ya. Nah, jadi nanti oke lah. Ini ada kasus ya. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jadi yang kelima-limanya ini sering kita alami. Yang biasa kita pakai, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan dari yang kelima ini yang mana yang sering dilakukan? Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai memantau atau manajer. Yang mana kita pakai itu? Banyak sebagai teman, ya. Mungkin sama kalau sebagai teman itu kita ibaratkan seperti teman lah anak-anak itu. Ayolah nak, janganlah begitu. Ambil telepon ibu nak, balagu-lagu, mengecekkan anak auto. Jadi dengan bahasa seperti itu, kita menganggap anak itu sebagai teman kita. Kita lihat di sini kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara. Kalau penghukum, hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah penghukum. Kemudian berapa kali ibu bilang, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Itu maksudnya kemana itu? Rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Jadi dengan begitu anak kita, gara-gara sikap saya seperti ini, ibu karena marah, mungkin ibu dia merasa kasihan dengan kita. Jadi dengan begitu mental anak itu sebenarnya anak kita tuh bukannya malah lebih baik, tapi malah makin drop. Jadi dengan merasa bersalah, dia bukannya mau berperilaku lebih baik, tapi dia merasa kreatifnya tidak terupdate atau tidak bisa dia mengembangkan pemikirannya atau aktifnya di sekolah. Jadi anak tuh hanya merasa kasihan dengan kita. Kemudian kalau ini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak. Ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat lagi seperti itu. Nah, jadi itu kita sebagai teman. Jadi kita menganggap anak itu kita sebagai teman. Pakai ayo dong. Nanti kalau ke anak kan pakai ayo dong. Ayolah nak. Ayo lakukan demi ibu. Ibu sudah capek-capek begini bekerja, capek belajar, sudah letih ngomongnya begini, tapi anak ibu tidak memperhatikan. Jadi dengan begitu sikap kita itu ada sama seperti seorang teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, jadi kalau pakai konsekuensi itu kita sebagai posisi kontrol yang mana? Sebagai posisi kontrol pemantau. Jadi dengan begitu sama dengan contoh anak kita tidak pakai atribut, kita pakai topi. Kalau tidak pakai topi, nih apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi ada konsekuensi daripada yang dia lakukan. Jadi posisi kita sebagai guru adalah sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu atas kesalahanmu dan bagaimana kira-kira kamu memperbaiki segala kesalahan itu? Jadi dari diantara yang kelima ini, menurut Bapak Ibu yang mana yang bagus, yang harus kita terapkan untuk menciptakan budaya positif? Sebagai teman. Sebagai teman. Yang lain? Sebagai teman. Nah, kalau di sini tadi
sebagai teman, apakah itu ada penyelesaiannya dari kesalahan dia buat? Ada nggak dia melakukan atau memperbaiki kesalahan dia lakukan? Tidak. Tadi yang baik, tadi yang mana? Sebagai manajer, ya. Yang bagusnya adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena sebagai manajer, kita sebagai manajer tuh kita hanya bertanya, menggali. Kita gali apa-apa saja yang ada di pikiran anak kita, nilai-nilai yang ada sama anak kita, itu kita gali. Apa kesalahannya, dari tindakannya, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbaiki. Jadi itu tugas kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol yang bagus adalah posisi manajer. Sama dengan bapak manajer. Kadang-kadang orang jualan ke rumah kita atau ke sekolah, tidak. Kalau dia ngomong, bagaimana? Terayu atau tidak? Terayu atau tidak? Terayu. Hendak membagi dong dari hati. Hendak ada bagi ya berapa dong. Tapi ternyata setelah dia rayu begini-begini ngomongnya, akhirnya kita beli, tergoda. Nah, jadi inilah yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Bagaimana anak kita itu mau terbuka dengan kita. Daripada sama kan kadang-kadang ada anak anil ditanya jawab gitu kan. Kamu memang bisu daripada dia menjawab pertanyaan kita. Jadi yang kita sebagai seorang guru inilah yang harus kita terapkan posisi sebagai manajer. Kita menggali, kita tahu bagaimana karakter anak kita tuh dengan cara dia berbicara dengan kita tahu apa keinginan dia, apa kemauannya, apa mungkin permasalahannya. Dengan begitu dia mau terbuka dengan kita, sama dengan kita buka kepalan tangan teman tadi, ya kan? Kalau tidak dari hati, kalau tidak dari hati ini dia tidak akan mau. Nah, jadi itu. Jadi itulah tugas kita, menggali potensi anak kita, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri di masa yang akan datang. Jadi itu tugas kita. Jadi kan ingat tugas kita, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar anak itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat dan sebagai manusia. Itulah tujuan pendidikan. Jadi dengan menerapkan perilaku yang ini, mungkin yang kelima ini, yang manajer mungkin belum bisa secara keseluruhan kita lakukan, tapi mulai beransur-ansur. Selama ini kan kita banyak sering pakai hukum, rasa bersalah sebagai teman. Itu yang sering kita lakukan, yang tiga itu, yang keempat itu. Tapi yang manajer mungkin pernah kita lakukan, tapi belum sepenuhnya. Nah, jadi mulai dari mungkin kadang-kadang sebagai manajer itu kadang memang sih sulit kita melakukan itu. Kadang-kadang ketika anak itu menggali potensinya itu, tugas kita bagaimana anak itu terbuka dengan kita, bagaimana anak itu bisa merasa nyaman, bagaimana dia merasa nyaman, merasa dihargai, merasa diperhatikan. Jadi itu adalah tugas kita sebagai seorang guru. Yang lebih baiknya adalah sebagai manajer. Nah, di sini ada kasus lagi. Posisi kontrol, apakah aku? Nah, sekarang coba Bapak Ibu tebak nanti posisi yang mana dari yang saya bacakan nanti. Bapak Ibu kecewa sama kamu. Gimana coba? Kamu kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini posisi yang mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu apa? Ya, rasa bersalah, ya bagus. Kemudian kamu selalu saja salah. Patuh ya aturan Bapak Ibu. Awas kamu. Nah, mana nih? Awas. Masuk? Iya, itu hukum. Jadi kalau sering kita lakukan, awas kalau kamu dapat kemudian saya suruh kamu berdiri di depan kelas. Itu sering kita lakukan. Jadi yang inilah yang membuat kita tersadar bahwa selama ini yang kita lakukan adalah tidak sesuai dengan tujuan
pendidikan. Jadi dengan begini apa yang saya dapatkan sini, saya juga dengan begini saya melakukan berbagi praktik baik. Jadi kita coba merubah posisi kita menjadi berangsur-angsur. Tidak bisa langsung saja, tidak. Mungkin bisa juga kadang-kadang pemantau itu bisa juga kita lakukan. Kadang teman kalau terpepet, mungkin kalau sudah tidak bisa direstitusi, tidak bisa dilakukan jalan terbaik, ya mungkin kita lakukan hukuman. Bisa, boleh saja, tergantung daripada kesalahannya. Kadang kalau bisa ditoleransi lagi, sudah diperbaiki, sudah dicarikan solusi, tapi tetap juga tidak melakukan. Bisa kita lakukan hukuman, tapi sesuai dengan situasi dan kondisinya seperti apa. Tapi intinya kita di dalam kelas harus berusaha mencobakan cara-cara yang sebagai manajer atau sebagai secara restitusi tadi, mencari penyelesaian dari permasalahan. Kemudian ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini, kalau mencari apa yang kamu lakukan untuk mencari penyelesaian masalah ini. Maksudnya ke konsekuensi. Ada cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, maksudnya ke konsekuensi. Kemudian ayolah lakukan ini Bapak Ibu. Nah, kalaulah ayolah, mari, jadi Dewi Ibu lakukan nak, janganlah begini terus. Nah, jadi itu adalah sebagai teman. Ya, jadi itulah posisi. Ada satu lagi yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Maksudnya kemana itu? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mana nih? Ada masalah, ada konsekuensi. Yang mana itu? Merasa bersalah? Boleh? Yang mana nih? Ya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai kalau kamu tidak bekerja atau tidak kamu melakukannya, tidak mengerjakan tugas. Manajer. Kalau manajer tadi ada pencarian solusi. Kalau ada perbuatan, ada akibat. Kalau ada perbuatan, ada akibat, mesti kemana tuh? Hukum secara mendadak tadi. Hukuman tiba-tiba. Nah, konsekuen. Betul jawab saja kamu ini sudah dijawab. Jadi konsekuensi itu dari perbuatan ada akibatnya. Itu adalah konsekuensi. Semuanya ini sebenarnya bisa kita lakukan sesuai dengan permasalahan yang kita alami. Tapi sebaiknya kita harus menerapkan yang namanya dengan restitusi atau sebagai manajer. Nih, nanti jawabannya yang tadi ya. Membuat rasa bersalah, kamu saja salah, itu berhukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan? Adalah restitusi. Ayo lakukan dari Bapak Ibu. Adalah target deh, teman. Ya, berarti yang terakhir tadi adalah pemantau. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada satu kasus. Pada hari Senin, Bu Siti tidak masuk sekolah. Bu Siti merupakan guru wali kelas 5. Saat itu Bu Wati menggantikan Bu Siti. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SD. Beberapa murid perempuan Nana dan Sasa mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Nana dan Sasa dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Nana dan Sasa malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ini kasus ini kemana ini maksudnya Bapak Ibu? Kemana maksudnya kasus ini? Apa tadi? Ayolah Bu, santai saja. Ayo.
masuk ke sebagai teman. Kalau sebagai teman kan berarti kita menganggap dia itu sebagai dekat ya dengan anak itu. Ya, jadi ayolah itu sebagai teman. Nih kasus yang kedua, dipanjang ya, tidak apa-apa, saya bacakan saja. Anto dan Nanda sedang bermain di lapangan voli dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nanda pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya lepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Santi sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Nanda. Nanda sepertinya kamu saat ini marah sekali. Mendengar itu, Nanda pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Santi pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal penting. Namun, meminta Nanda memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Nanda berada di ruang kepala sekolah. Ibu Santi melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Nanda bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Nanda pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Nanda pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Santi balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Nanda untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot begini. Ibu Santi pun kembali bertanya kepada Nanda apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Nanda berpikir sejenak, namun menjawab, Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Santi berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Nanda. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Nanda tampak ragu-ragu dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Santi menjawab, Bu Rita, dia guru yang pintar membuat busana. Nanti Nanda kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Nanda mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang itu Nanda belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Nanda, pada jam pulang mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Nah, kasus yang ini masuknya ke dalam kasus apa ini? Manajer atau restitusi. Nah, jadi di situ ada permasalahan, kemudian anak diajak mencari penyelesaian, bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Jadi ada tanggung jawabnya. Jadi inilah yang akan kita terapkan, budaya positif inilah yang akan kita cobakan di sekolah kita. Kita melibatkan anak dari setiap permasalahan yang dia lakukan. Jadi anak tuh bukan dengan begitu dia sadar, ini saya salah, besok saya rubah lagi. Saya tidak yang kita mau anak itu tidak akan berbuat lagi. Itu tujuannya dari kegiatan-kegiatan restitusi ini. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu intinya harus dari dalam diri, harus dalam diri siswa. Bapak Ibu, kita kan sudah pernah mencobakan kesepakatan kelas. Kita sudah pernah buat ya, membuat keyakinan kelas. Saya pun juga sudah membuat keyakinan kelas. Sebenarnya harusnya saya buatkan video, tapi saya kemarin videonya terhapus, tidak bisa saya tampilkan cara pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau pembuatan keyakinan kelas itu yang kita tanamkan adalah keyakinan diri anak itu yang betul-betul dari
hatinya. Nah sekarang Bapak Ibu ada contohnya begini. Kalau kita pakai helm, tujuannya apa? Melanggar peraturan. Kalau menurut nilai kebajikannya atau nilai kebaikannya di situ, apakah hanya dengan kalau tidak pakai helm, mungkin saya kena tilang nanti atau kena untuk pelindung. Jadi yang paling pentingnya apa? Jadi untuk keamanan dan keselamatan, itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai intrinsik budaya positif yang kita terapkan kepada anak. Nilai kebajikan terlepas dari suku dan bangsa. Jadi kalau keyakinan itu nilainya secara universal. Jadi bahasanya itu singkat, padat, tapi tidak panjang. Sama dengan begini. Kalau di kelas melaksanakan piket, kita akan bikin kesepakatan melaksanakan piket sesuai jadwal. Tujuannya melaksanakan piket itu apa? Kan untuk kebersihan dan untuk kesehatan. Kalau kotor berarti kan tidak sehat. Yang nilai positif yang kita ambil, yang kita terapkan ke anak kita adalah nilainya itu, bukan karena melaksanakan piket sesuai jadwal, bukan itu yang kita terapkan, tapi tujuan daripada kita melakukan sesuatu itu. Pakai helm yang untuk keselamatan, bukan gara-gara kalau dia pakai helm, kalau tidak pakai helm tidak ada polisi, dia boleh pakai helm, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah saya pakai helm untuk keselamatan saya. Saya pikir untuk menjaga kebersihan supaya lingkungan saya sehat. Itu tujuan. Itu yang kita terapkan dengan anak-anak kita. Itu yang kita sampaikan kepada anak kita. Jangan sama dengan pergi ke sekolah. Nego pergi ke sekolah itu hanya karena orang tua atau disuruh orang tua atau karena mendapatkan imbalan dari ibu guru. Apakah itu tujuan internalnya? Ya, betul tidak? Tidak. Yang internalnya apa? Yang positif, nilai positif yang kita ambil keyakinannya itu apa? Apa yang kita nilai keyakinan dari datang ke sekolah, anak-anak tuh datang ke sekolah belajar, nilai keyakinannya apa yang ingin dicapai, yang ingin dia tuju? Untuk dapat ilmu itu dulu. Bukan karena datang ke sekolah hanya karena orang tua. Kalau nggak datang ke sekolah mungkin tidak dikasih uang jajan, kan gitu. Nah, jadi itu adalah tujuannya eksternal, bukan dari dalam dirinya. Jadi tugas kita sekarang itulah membimbing anak kita itu, mengarahkan anak kita itu mencapai nilai-nilai positif itulah di sekolah kita ini, agar tujuan dari pendidikan menurut kajian Dewantara itu tercapai, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita. Jadi keyakinan kelas itu terlepas ini. Kemarin kan sebenarnya saya juga kemarin belum sempurna dalam membuat keyakinan kelas. Harusnya bahasanya itu universal, contoh membersihkan kelas, tapi kita ubah bahasanya menjadi lebih mudah diingat, mudah dipahami. Kita ubah melaksanakan piket. Kalau kemudian ada menyapu halaman, menyiram bunga, membersihkan jendela, coba kita gabungkan menjadi satu kalimat yang mudah diingat. Apa kita ambil? Kita buatkan kata-kata untuk isi keyakinan kelasnya. Jadi kan satu, dia kan sama-sama tentang kebersihan, ya? Sama-sama tentang kebersihan. Berarti harus ambil saja. Berarti selalu membersihkan lingkungan kelas. Semuanya sudah tercakup di dalam semuanya. Piketnya sudah, menyiram halamannya sudah, membersihkannya sudah, karena sudah tercakup. Satu saja sudah tercakup di dalamnya. Itulah keyakinan kelas kita terapkan. Ya, tidak memboroskan kata, nilai-nilai itu mudah diingat sama anak. Selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian sama dengan ini, saling menghormati. Saling menghormati kan semua sudah ada, ya.
katanya sudah saling menghormati sudah cukup, tapi sudah menghormati guru, menghormati tamu yang ada, menghormati teman-temannya, atau saling menghargai, satu saja semuanya terlibat. Jadi itulah kata-kata yang kita pakai untuk keyakinan kelas. Sebenarnya saya setelah belajar ini saya paham lagi, sebelumnya yang kita buat itu sebelumnya belum sempurna karena belum mencakup nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positifnya. Yang kalimat efektif, tidak boros, tapi mudah diingat oleh anak atau semua warga di sekolah. Itulah kalimat kesepakatan kelas ini buat. Saya sebenarnya sudah buat itu, cuman saya belum tempelkan yang barunya. Ini yang masih yang lama, tapi saya lupa memvideokan. Kemarin sudah saya video tapi terhapus. Ini sama anak-anak kelas 5 kemarin terhapus. Kok hilang video saya? Jadi harusnya saya tampilkan sebenarnya yang saya buat yang barunya itu. Jadi ya Pak boleh buat karena sudah terhapus, tidak tahu saya atau siapa yang hapus. Nah sekarang ya Bapak Ibu sudah paham ya cara membuat keyakinan kelasnya nanti. Bukan sepertinya ini betul, cuman ini pemborosan banyak. Cukup 5 tapi tercakup semuanya. Cukup 5 atau 5, 4 tapi tidak tergabung. Misalnya keselamatan atau saling menghargai, kebersihan, keindahan. Jadi satu saja, satu kalimat tapi mudah dipahami. Nih di sini kita ada peraturan. Ini ada peraturan, maksudnya selalu kembalikan, ini tentang keyakinan kelas ya, tentang keyakinan kelas. Ada kata-kata selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu kan katanya, kata di dalam peraturan. Peraturan itu kan kita yang bikin. Untuk keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang kita tuju, sama dengan tadi memakai helm, nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan. Tapi kalau ini peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikannya untuk supaya anak itu kita latih untuk apa? Untuk bertanggung jawab, gitu. Jadi, Ibu setelah baca buku, letakkan di tempatnya kembali. Jadi dengan begitu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itulah yang akan kita terapkan, yang akan menjadi budaya positif di sekolah kita ini. Dan insya Allah kalau kita bisa lakukan ini, insya Allah profil pelajar Pancasila akan bisa kita capai. Inilah tujuan pendidikan kita. Ya, bisa ya kita Bapak Ibu kita ansur-ansur ya. Kita ansur-ansur mulai dari sekarang. Nah, sekarang dilarang mengganggu orang lain. Berarti anak tahunya kalau dilarang, kalau melarang, karena kan kita sering jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan mengganggu teman. Anak cuma tahunya itu, tapi nilai-nilai dari mengganggunya tadi itu yang harus kita terapkan. Dengan mengganggu orang lain, berarti kita sudah tidak menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Jadi tujuannya kita melarang itu ada tujuannya. Berarti tujuannya adalah kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Jadi itu peraturan-peraturan yang sudah yang kita lakukan, tapi sebenarnya kita kan belum tahu nih apa itu kebajikan yang ini. Jadi dengan saya sendiri baru tahu sekarang materi-materi ini banyak menyadarkan kita sebagai guru bahwa yang kita lakukan ini masih jauh daripada apa yang diinginkan ya. Tapi mulai hari ini kita coba merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Sebenarnya tidak bisa spontan saja, tapi berangsur-angsur. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikannya apa? Hadir. Ya, apa nilai kebajikannya? Menghormati orang lain. Ya, hadir kan bisa menghormati gurunya, bisa menghormati warga sekolahnya. Jadi dengan begitu dia akan tahu, dia akan melaksanakan peraturan-peraturan itu karena sudah tidak tahu apa itu nilai kebajikannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya, dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Untuk keselamatan dan menghargai orang lain juga. Jadi dengan begitu anak tahu, jadi kalau saya melakukan kekerasan, saya sudah mengganggu orang lain. Jadi dengan begitu dia tahu misalnya dia tidak akan berbuat
berbuat yang salah lagi. Kemudian jangan berlari di kelas. Nah, juga untuk keselamatan. Jadi dengan begitu, kalau saya berlari mungkin saya jatuh. Kalau saya jatuh mungkin kaki saya berdarah atau patah. Itu akan mengakibatkan tidak selamat. Jadi setiap perbuatan anak itu harus tahu tujuan yang dia lakukan. Ini pembentukan keyakinan kelas, bahasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan tadi seperti tadi ya, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, itulah pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan dibuat dalam pernyataan positif, bahasanya tidak boleh ya, tidak boleh itu tidak boleh. Yang boleh hanya selalu biasakan atau menjaga, saling menghormati, itu bahasanya, bahasa positif, tidak bahasanya negatif. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah kita masing-masing. Sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Kalau kelas 1 itu beda lagi, keyakinan kelasnya sama kelas 5 atau kelas 6 itu beda lagi, tidak sama bahasanya. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu dilibatkan. Jadi kan anak yang membuat, kemudian kita yang mengarahkan anak tuh mana keyakinan kelas yang kita percayai. Kita ambil, kita saring lagi menjadi kalimat pernyataan secara universal. Nah ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 seperti, kalau kita lihat seperti apa ini, segitiga kerucut kan, segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Tahapan segitiga restitusi ada 3 tahapan dalam penyelesaian segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian melanjut validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi segitiga restitusi itu sebenarnya hampir sama dengan kegiatan manajer tadi, mencari penyelesaian daripada kesalahan atau permasalahan yang dibuat pada anak. Kita carikan solusi bersama-sama. Kita tanya apa masalahnya, apa penyelesaian dari perbuatannya itu. Jadi kita carikan solusinya. Kemudian apa yang akan dia lakukan dari tindakan-tindakan yang dia lakukan. Nah, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok belajarnya atau karakter yang lebih kuat. Jadi itulah tujuan daripada segitiga restitusi ini. Ada alurnya tadi, ada ketiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Jadi setiap kesalahan pasti ada penyelesaiannya. Jadi anak itu setiap kalau dia berbuat salah, kita sampaikan berbuat salah itu wajar, karena kita sebagai manusia biasa salah, kita kan sebagai manusia, apalagi ibu kan juga pernah berbuat salah, pernah melakukan itu, tapi setiap kesalahan pasti punya alasan dan punya penyelesaiannya. Nah, di sini berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan itu. Jadi menstabilkan. Jadi ketika anak bercakap, jangan langsung reaksi, langsung kita tanya. Kadang anak mau cakap tadi. Kita kan spontan saja langsung marah. Jadi harusnya kita tidak memarahi dulu. Kita tanya dulu. Kita tanya apa permasalahannya, apa alasan mereka melakukan itu. Jadi dengan begitu anak itu tenang. Kalau enggak, dia langsung boleh juga gak beda. Nah, kepala tinjunya langsung kepala kita mungkin karena amarahnya tadi belum reda. Tapi kalau kita tanya tenang, anak sudah tenang, kan kita masukkan cerita kita. Jadi kalau setiap anak yang berbuat salah itu jangan langsung dimarahi, tapi ditenangkan, dicari alasan kenapa mereka melakukan semuanya itu. Jadi dengan begitu itu disebut dengan namanya menstabilkan identitas. Kemudian
validasi tindakan salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi dengan begitu kita validasi kesalahannya. Kita tanya apa alasannya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kita dukung dari yang dia lakukan, kita dukung. Tapi setelah kita masuk ke cerita mereka, kemudian kita carikan dari permasalahannya itu. Nah, kemudian lanjut ke menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, kita kan tadi kan sudah buat keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan lagi, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan, apakah kita kan saling menghargai, saling menghormati. Kita masukkan nilai-nilai itu ke anak kita. Kita terapkan itu. Jadi ketika dia berbuat salah, kita kembalikan keyakinan kelas. Apakah dengan berkelahi, apakah dengan terlambat sesuai dengan keyakinan kita? Pasti dia akan jawab tidak, karena saya harus saling menghormati. Kalau saya terlambat, saya tidak menghormati ibu. Nah, jadi dengan begitu anak sadar, oh, jadi dengan terlambat dia tidak bertanggung jawab atau tidak menghormati guru. Dengan begitu dia akan mencari solusinya sendiri. Jadi itu kita terapkan untuk menyelesaikan dari permasalahan anak dengan segitiga restitusi tadi. Ya. Nah, sekarang kita ada sebuah video yang saya buat juga. Oke. Langsung terima kasih. Oke, lihat video dulu. Tadi ini oh ya, kan escape dulu. Lupa tadi kan. Kita tonton video dulu ya sebelum terima kasih. Ini ketika saya melakukan ya, ada satu kasus di kelas yang saya cobakan melakukan segitiga restitusi. Ini PP saya dan juga Bapak Pasir saya di program guru penggerak, namanya Bapak Junaidi. Kemudian PP-nya saya Ibu Rozika Sumiati. Mana bapaknya? Iya, tadi bapaknya mana hilang, Pak? Ibu nampak, tunggu saya lihatkan bapaknya. Bapak ganteng saya di Pasir saya di guru penggerak. Ya, kayaknya yang tahu. Terus kembali ke awal, lihat Bapak ganteng. Ini, lihat dulu. Ini Bapak Pasir saya ya. Ini Bapak Pasir saya, Bapak Juniadi, MPD. Ya, Bapak Juniadi itu Bapak Pasir saya di program guru penggerak. Jadi tadi yang cepat. Di mana tadi tuh? Nah, ini kasusnya anak yang saya selesaikan.
tadi yang tadi lagi. Oke. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang udah sampai kita ke penghujung. Jadi itulah ya kasus tadi saya mencobakan penyelesaian masalah yang dilakukan anak tentang tidak melaksanakan membuat PR dengan cara membuatkan penyelesaian dengan cara segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak sehingga anak tahu kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Jadi itulah materi saya pada siang ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau mungkin ada pertanyaan atau mungkin tanggapan dari Bapak Ibu. Boleh ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada yang mau tanya? Mungkin ragu dengan materi, dengan kegiatan kita ini? Udah paham semua Bapak Ibu ya? Alhamdulillah paham ya. Jadi karena sudah letih mungkin pagi langsung pulang aja. Nah jadi Bapak Ibu, intinya kita di sini saling berbagi dan insya Allah kedepannya kita sama-sama belajar, sama-sama kita cobakan menerapkan budaya positif untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Insya Allah ya, insya Allah Bapak Ibu, kita sama-sama di sini berbuat walaupun sedikit tapi bermanfaat untuk anak-anak kita di masa depannya. Karena anak ini adalah amanah untuk kita, apalagi kita sebagai pendidik ini adalah amanah yang dipercayakan negara kita, apalagi amanahnya kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita dituntut untuk selalu ikhlas, tulus ikhlas mendidik dan mengajar anak kita. Apapun yang kita berikan ini adalah pahala untuk kita semua yang akan kita pertanggungjawabkan di masa yang akan datang. Ya, jadi Bapak Ibu, terima kasih semuanya waktu yang telah diberikan. Mungkin sudah mengganggu semuanya, telah meluangkan waktu di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian saya tutup kegiatan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.